Pucatlah paras Nariti. Tapi Dewi, aku sudah jelaskan semua pada kau. Tiga manusia itu mengacaukan tugasku dan kawan-kawan. Bahkan aku tidak peduli. Potong Dewi Siluman. Dia bertepuk satu kali. 5 gadis berbaju biru masuk ke kamar itu melalui sebuah pintu rahasia. Kelimanya menjura. Siap menunggu perintahmu Dewi, kata gadis baju biru paling depan. Nariti memandang kepada mereka ini dan tahu bahwa mereka adalah anak-anak buah Dewi Siluman yang diberi jabatan sebagai petugas penghukum. Seret dia ke ruang hitam, sekap 1 hari 1 malam. Perintah segera dilaksanakan Dewi. 5 gadis itu kemudian melangkah cepat ke hadapan Nariti. Menggigillah tubuh Nariti. Ruangan hitam adalah ruangan hukuman yang paling ditakuti oleh seluruh penghuni istana siluman. Ruangan ini khusus disediakan untuk mereka yang membuat kesalahan atau melalaikan tugas. Ruangan itu merupakan sebuah ruangan sempit dan gelap luar biasa. Tangan di depan mata pun tidak akan kelihatan. Seseorang yang dijebloskan di sana akan merasakan hawa panas keluar dari 4 dinding sempit di sekelilingnya. Sedang dari langit-langit dan lantai ruangan mendera hawa dingin luar biasa. Hawa panas membuat tubuh hangus melepuh, sedang hawa dingin membuat kaki dan muka kaku tegang. Nariti pernah menyaksikan keadaan seorang kawannya yang keluar dari ruang penyiksaan itu. Tubuhnya hitam legam. Kakinya tak sanggup berdiri sedang parasnya rusak. Selama 1 minggu dia diserang demam panas dingin. Keadaannya antara hidup dan mati. Mengigau siang malam tiada henti. 2 bulan kemudian baru penderitaan akibat hukuman itu lenyap dan parasnya berangsur-angsur baik kembali. Sedang kulit tubuhnya yang hitam berangsur-angsur mengelupas dan kembali ke bentuknya semula. Betapa mengerikannya, dan kini dia Nariti sendiri yang akan dijebloskan ke dalam ruangan hitam itu. Berapa pasang tangan memegangi tangannya. Dewi, seru Nariti seperti tercekik dan sendat. Seret dia lekas, bentak Dewi Siluman. Maka kelima petugas itu segera membawa Nariti. Meskipun rasa takut memuncak menyelubungi dirinya, namun Nariti tak bisa berbuat apa-apa. Melawan berarti akan lebih celaka lagi. Di dalam hati Nariti berkobar kebencian dan dendam kesumat terhadap Wiro Sableng. Gara-gara Wiro itulah dia sampai mendapat hukuman. Di dalam kamarnya, Dewi Siluman memanggil Inani kembali. Kali ini tidak menyuruh gadis itu memainkan kecapi. Inani, kau bersama beberapa orang kawan segera pindahkan sepasang arit hitam ke ruang gelap dan 10 jari kematian bawa ke ruang putih. Perintah segera kujalankan Dewi, kata Inani. Gadis jelita ini menjura. Sebelum Inani berlalu, Dewi Siluman memberi perintah lagi, yaitu agar menyuruh Kemani menghadap. Saat Kemani datang, maka Dewi Siluman memberi keterangan singkat tentang pemuda yang dimaksudkan Nariti.
lalu memerintahkan agar Kemani bersama beberapa orang kawannya mencari si pemuda sampai dapat. Sebelum kau berhasil menangkap hidup-hidup pemuda itu dan membawanya ke hadapanku, jangan harap kau dan kawan-kawanmu diperbolehkan menginjak istana ini kembali. Meski hati tergetar kecut, namun Kemani mengangguk menjura. Sementara itu di satu ruangan yang disebut ruangan putih, 10 jari kematian duduk di sebuah kursi di kepala meja. Dia memandang seputar ruangan yang keseluruhan lantai, langit-langit, dan dinding serta isinya berwarna putih bersih. 5 orang gadis jelita telah membawanya ke dalam ruangan itu dan meninggalkannya seorang diri. Kawannya, yaitu sepasang arit hitam, entah dibawa kemana oleh orang-orangnya Dewi Siluman. Sambil terus memandang seantero ruangan, tokoh silat itu berpikir-pikir hal apa pula yang bakal ditemuinya di tempat itu. Meski kehadirannya di Pulau Madura adalah atas undangan Dewi Siluman, namun sesudah peristiwa pertemuan di jalan kecil tadi, bukan tidak mustahil dia akan menemui nasib buruk pula. Dicobanya mempertenangkan hati dan menunggu. Telinga 10 jari kematian yang terlatih dan tajam mendengar suara benda menggeser. Tiba-tiba dinding di hadapannya membuka ke samping dan kelihatanlah 3 manusia berpakaian biru melangkah memasuki ruangan itu. Mereka bukan lain dari Dewi Siluman dan 2 pengiringnya. Langkah yang dibuat sang Dewi tetap berwibawa. Kepala mendongak ke atas dan air muka yang jelita itu membayangkan pula sifat kekerasan, kalau tak mau dikatakan kekejaman. 10 jari kematian berdiri dari kursinya dan menjura dalam. Aku merasa bersyukur dapat memenuhi undanganmu, Dewi Siluman. Ini merupakan satu kehormatan besar darimu. Dewi Siluman naikkan hidung ke atas, lalu menjawab, cuma sayang, sikap hormatku itu dibalas dengan perbuatan sembrono, hingga seorang yang hendak kutangkap berhasil meloloskan diri. Muka 10 jari kematian kelihatan merah. Dia berbatuk-batuk beberapa kali lalu berkata, bukan maksudku untuk bertindak sembrono. Anak-anak buahmu terlalu bersikap keras dan ikuti kemauan sendiri. Dewi Siluman tertawa. Adakah cara yang lebih baik dari kekerasan dan mengikuti kemauan sendiri bagi seorang yang hendak menguasai dunia persilatan, bagi seorang yang hendak memegang kendali 8 penjuru angin? Terkejutlah 10 jari kematian. Jadi betul rupanya dugaan-dugaan bahwa Dewi Siluman bermaksud hendak menguasai dunia persilatan dengan caranya sendiri, yaitu menurut kehendak hatinya, berbuat kejam dan membunuh manusia-manusia tiada berdosa, hingga namanya menjadi angker di kalangan rimba persilatan. Tentu saja kekerasan dan keteguhan hati sangat diperlukan, Dewi, berkata 10 jari kematian. Apalagi bagi seorang yang punya maksud hendak merajai dunia persilatan. Bagus kalau kau berpendapat demikian.
Sekarang terangkan mengapa kau dan kawan-kawan tidak mau menyerahkan pemuda itu sebagaimana yang diperintahkan oleh anak-anak buahku. 10 jari kematian, hela nafas dalam. Anak-anak buahmu kelewat ke susu, Dewi. Begitu. Lantas itu sebabnya kau bertindak ceroboh dan tidak memandang sebelah mata padaku. Tidak begitu, Dewi, sahut 10 jari kematian. Pada saat itu aku dan kawan-kawan tengah menempur habis-habisan pemuda itu. Kami sama-sama punya dendam kesumat terhadapnya. Dia membunuh muridku. Aku sudah tahu semua, potong Dewi Siluman. Kau tak usah cari dalih. Sebenarnya aku punya rencana tertentu denganmu. Tapi sesudah peristiwa itu terpaksa ku batalkan. Harap Dewi tidak berpikir yang bukan-bukan terhadapku. Sampai saat ini aku masih merupakan sahabat baikmu seperti di masa-masa lalu. Justru karena mengingat hubungan baik masa lalu, aku tak sampai menjatuhkan hukuman terhadapmu. Dalam waktu yang singkat kau akan mati. Seloki emas berisi tuak masih juga mengapung di hadapan 10 jari kematian yang mukanya sudah menjadi merah karena jengah. Tiba-tiba Dewi Siluman keluarkan tertawa mengekeh, dan di saat itu pula seloki tuak bergerak perlahan ke muka 10 jari kematian. Tokoh silat ini segera memegangnya. Ketika jari-jari tangannya menyentuh seloki itu, tuak di dalam seloki tumpah membasahi jari-jari tangan dan alas meja. Benar-benar ketinggian tenaga dalam sang Dewi tak sanggup dijajaki oleh 10 jari kematian. Dalam waktu singkat pula kau harus angkat kaki dan dari Pulau Madura ini. Tapi sebelum pergi, aku masih mau berbuat baik, menjamumu mencicipi tuak harum. Dewi Siluman berpaling pada gadis baju biru di samping kanannya. Gadis ini bertepuk 2 kali. Dinding di belakang Dewi Siluman membuka. Seorang pelayan perempuan masuk membawa sebuah baki. Di atas baki ini terletak sebuah poci dan 2 buah seloki besar yang juga terbuat dari emas. Tuak di dalam poci yang sangat harum segera dituang ke dalam kedua gelas itu. Selesai menjalankan pekerjaannya, si pelayan segera berlalu. Dewi Siluman memegang salah sebuah seloki emas itu dan mengacungkannya ke hadapan 10 jari kematian yang duduk di kepala meja di seberangnya. Silakan menikmatinya, kata Dewi Siluman pula. Dan habis berkata begitu, seloki emas itu dilepaskannya. Anehnya, seloki itu tidak jatuh ke atas meja, melainkan perlahan-lahan terbang ke arah 10 jari kematian. Nyatalah bahwa sang Dewi memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. 10 jari kematian tak berani menyambuti seloki berisi tuak itu secara biasa. Setelah sekerahkan setengah bagian dari tenaga dalamnya ke lengan kanan sampai ke ujung-ujung jari, baru dia berani ulurkan tangan untuk menyambuti seloki berisi tuak itu. Tapi sewaktu ujung-ujung jari 10 jari kematian hampir menyentuh seloki tersebut, anehnya benda ini menjauh
sehingga dia tak dapat memegangnya. Diam-diam 10 jari kematian berjingkat sedikit dari kursi yang didudukinya. Sekali lagi dia hampir menyentuh seloki tua itu. Sang seloki menjauh kembali. Nyatalah bahwa dengan kekuatan tenaga dalamnya, Dewi Siluman telah mempermainkan benda itu. Penuh penasaran, 10 jari malaikat lipat gandakan tenaga dalamnya. Pertempuran tenaga dalam terjadi secara diam-diam. Dewi Siluman kelihatan duduk di kursinya dengan tenang dan sambil senyum-senyum. Sebaliknya, 10 jari kematian sudah keluarkan butir-butir keringat dingin di keningnya. Tenaga dalam tokoh silat utama ini yang sudah mencapai puncak tertinggi dan sempurna, ternyata tak sanggup melayani kehebatan tenaga dalam yang luar biasa tingginya sang dewi. Silahkan diminum tua harum itu, 10 jari kematian, kata Dewi Siluman, masih senyum dan sambil menangkap seloki tua yang terletak di meja di hadapannya. 10 jari kematian menyeka dulu mukanya yang berkeringat, lalu menempelkan tepi seloki ke bibirnya. Begitu seloki itu berada di bawah hidungnya, di antara keharuman bau tua di dalam seloki, dia mencium bau lain yang aneh. Hati tokoh silat ini bercuriga dan sepasang matanya memandang ke ujung meja, di mana saat itu Dewi Siluman tengah mengangkat seloki tua perlahan-lahan ke bibirnya. Sepasang mata mereka beradu. 10 jari kematian turunkan seloki yang dipegangnya. Ada apa 10 jari kematian? Tanya Dewi Siluman. Nada suaranya berubah lain. Dewi, aku tak dapat menerima kehormatanmu untuk minum bersama. Sebenarnya aku ada urusan lain yang sangat penting. Aku minta diri, harap dimaafkan. Tapi sebelum 10 jari kematian berdiri, Dewi Siluman telah tegak lebih cepat. Kedua bola matanya membesar dan menyorot. 10 jari kematian, sentaknya. Kau anggap aku ini siapa? Ini adalah satu penghinaan besar bagiku. Tak ada maksudku untuk menghina demikian, Dewi. Kenapa tua itu tidak kau minum? Pasti kau mempunyai pikiran yang bukan-bukan terhadapku. Mulut 10 jari kematian terkunci rapat-rapat. Hatinya tergetar melihat pandangan yang mengerikan dari Dewi Siluman. Dewi Siluman, kuharap kau tidak melupakan hubungan baik kita sebagai dua sahabat sejak dulu, berkata pada akhirnya tokoh kawakan itu. Justru karena mengingat hubungan baik kita lah aku mengundangmu ke sini, dan kini kau menaruh prasangka yang bukan-bukan terhadapku, menghinaku. Apa kau kira tua harum itu beracun hingga kau tidak bernyali meminumnya? Jawab. 10 jari kematian gelengkan kepala perlahan-lahan. Kalau tua itu beracun, aku akan mati duluan, ujar Dewi Siluman. Habis berkata begitu, gadis jelita ini teguk tua dalam seloki. Sampai habis, seloki emas dibantingkannya ke atas meja. Dia berteriak dengan suara keras dan marah. Apakah kau lihat
aku mati saat ini karena minum tua itu. 10 jari kematian telan ludahnya. Perlahan-lahan seloki yang dipegangnya ditempelkannya ke bibirnya kembali. 3 kali teguk saja, lenyaplah semua tuak di dalam seloki ke dalam perutnya. Dewi Siluman duduk kembali ke kursinya. Dia memandang dengan tersenyum aneh pada 10 jari kematian. Apakah tuak itu beracun? 10 jari kematian gelengkan kepala. Atau kau merasa ada kelainan di dirimu saat ini? 10 jari kematian kembali gelengkan kepala. Meski saat itu sesungguhnya memang dia merasakan ada satu kelainan yang tak dimengertinya. Dewi Siluman tertawa mengekeh, suara tertawa mengekeh yang sesungguhnya tak pantas kalau keluar dari seorang gadis jelita macam dia. Dan suara kekehan ini bernada yang mencurigakan bagi 10 jari kematian. Hatinya mulai dirayapi kepastian bahwa Dewi Siluman telah memasukkan racun jahat ke dalam minuman itu. Tapi yang mengherankannya, Dewi Siluman sendiri juga telah minum tua itu, malah lebih dulu dari dia. Dewi Siluman berpaling pada pengiring di samping kanannya dan berkata, "Tambahkan tuak untuk tamu kita itu." "Terima kasih Dewi, kurasa 1 seloki sudah cukup," jawab 10 jari kematian. Saat itu semakin terasa adanya kelainan dalam tubuhnya. 10 jari kematian, berkata sang Dewi dengan nada mengandung ancaman. "Pernahkah kau bercita-cita untuk merajai dunia persilatan?" 10 jari kematian memandang sebentar para jelita di hadapannya. Setelah merenung beberapa ketika lamanya, lalu anggukkan kepala dan menjawab, "Memang pernah Dewi, tapi itu bukan satu hal yang mudah. Di dunia ini penuh dengan tokoh-tokoh silat sakti luar biasa. Kalau sekarang aku belum dapat merajai dunia persilatan, tapi 8 penjuru angin telah mengetahui siapa diriku, dan itu merupakan hal yang lumayan." Tepat sekali ucapanmu bahwa untuk merajai dunia persilatan bukan satu hal yang mudah. Tapi jika tahu caranya, pasti dalam waktu yang singkat cita-cita itu bisa dilaksanakan. 10 jari kematian berpikir-pikir, kira-kira apakah tujuan Dewi Siluman mengajaknya bicara demikian. Dia juga memikirkan apa sebenarnya yang menjadi alasan gadis sakti itu tempo hari mengundangnya untuk datang ke Pulau Madura. Dalam dia berpikir-pikir itu, Dewi Siluman berkata lagi, "Kau tentunya punya cara sendiri. Aku juga punya cara sendiri. Dan aku yakin caraku itu akan lebih berhasil daripada caramu." Sang Dewi tertawa mengekeh. "Ketahuilah 10 jari kematian, mulai hari ini kau ku ambil sebagai pembantuku dalam melaksanakan cita-cita untuk merajai dunia persilatan." 10 jari kematian kernyitkan kening. "Pembantu macam manakah maksudmu Dewi?" tanya tokoh silat ini. "Kau harus tunduk padaku dan turut
perintahku. Berubahlah Parat 10 Jari Kematian. Dia seorang tokoh silat terkenal dan ditakuti di ujung timur Pulau Jawa. Kini disuruh tunduk dan ikut perintah. Benar-benar satu penghinaan besar yang menusuk hati dan tiada memandang muka serta nama besarnya. Kalau saja bukan berhadapan dengan Dewi Siluman, pastilah saat itu tokoh silat ini sudah melabrak gadis itu. Mungkin ini satu hal yang tidak enak bagimu, berkata lagi Dewi Siluman. Tapi ini sudah menjadi takdirmu, 10 Jari Kematian. Kau mesti tetap di sini bersama orang-orangku dan menjalankan segala apa yang kuperintahkan. Kau dengar? 10 Jari Kematian menggeram dalam hatinya. Terima kasih atas kepercayaanmu serta hormatmu padaku, Dewi. Namun kuharap kau bisa maklum, manusia macamku ini tidak suka terikat, ingin hidup bebas dan malang melintang di 8 penjuru angin dunia persilatan. Kuharap kau tak usah gusar kalau aku terpaksa menolak permintaanmu itu. Apalagi aku orang yang buruk, yang sudah tua renta ini, tak ada guna dan untungnya mengambilku jadi pembantu. Dewi Siluman tertawa. Kau pandai sekali merendahkan diri, katanya. Namun rupanya tak ada jalan lain bagimu. Kau harus tetap di sini dan jadi pembantuku. Tenagamu sangat kuperlukan. Mohon maaf Dewi, aku tak bisa menerimanya. Bola-bola mata Dewi Siluman menyorot. Kuharap kau tahu di mana kau berada saat ini, 10 Jari Kematian. Ucapan ini benar-benar menandakan ancaman bagi 10 Jari Kematian. Dan dia mulai berpikir-pikir bahwa dalam waktu yang singkat akan terjadi perselisihan serta bentrokan antara dia dan Dewi Siluman. Melihat kenyataan tadi bahwa Dewi Siluman memiliki tenaga dalam yang luar biasa tingginya, 10 Jari Kematian maklum bahwa bertempur dengan gadis itu sukar baginya untuk menang. Apalagi dia saat itu berada pula di sarangnya sang Dewi, di mana terdapat belasan orang-orangnya Dewi Siluman yang berkepandaian tinggi, yang kehebatan mereka telah disaksikannya sendiri tadi. Kalau kau suka Dewi, aku bersedia carikan tokoh silat lain untukmu. Aku bisa mencarinya sendiri, sahut Dewi Siluman pula. Yang ku perlukan sekarang adalah kau. Menyesal Dewi, aku. Kalimat 10 Jari Kematian itu dipotong oleh ucapan keras Dewi Siluman seraya menggebrak meja. Jadi kau berani membangkang terhadapku? 10 Jari Kematian coba tertawa. Jawabnya, sampai saat ini aku masih tetap mengingat hubungan baik kita. Sebelum aku minta diri, aku ucapkan terima kasih atas jamuanmu ini. Di samping itu, ku harap pula kau suka membebaskan kawanku sepasang arit hitam yang telah ditawan oleh orang-orangmu. 10 Jari Kematian berdiri dari kursinya. Kau tetap berkeras kepala untuk menolak kemauanku? Aku sama sekali tidak menolak, tapi belum bisa.
Di lain hari mungkin baru aku bisa memenuhi keinginanmu. Berubahlah paras Dewi Siluman. Perlahan-lahan dia berdiri dari kursinya. Mukanya mengelam, senyumnya lebih tepat kalau dikatakan seringai bengis. Baik 10 jari kematian, kau boleh pergi, bahkan sepasang arit hitam boleh kau bawa serta. Tapi Dewi Siluman tak meneruskan kata-katanya. Dia memandang tepat-tepat pada tokoh silat tua ini di hadapannya. Lalu pecahlah suara tertawanya di ruangan putih itu. 10 jari kematian merasa tak enak. Kemudian cepat-cepat dia membalik dan menuju ke pintu. Sebelum pintu itu sempat dibukanya, di belakangnya didengarnya suara Dewi Siluman. Sebelum kau pergi, masih ada satu hal yang rasanya perlu ku beritahukan. 10 jari kematian. Sambil memegang pintu, 10 jari kematian palingkan kepala. Nyawamu cuma tinggal 1 minggu saja, 10 jari kematian. Dan Dewi Siluman tertawa lagi panjang-panjang seperti tadi. Apa maksudmu? Tanya 10 jari kematian dengan muka membesi. Apa kau tuli kalau kukatakan bahwa nyawamu tinggal cuma 1 minggu lagi? Lewat 1 minggu, ususmu akan hancur, perutmu akan mulek, dan seluruh isi perutmu akan membusai akibat racun yang telah kau teguk bersama tua tadi. Terkejutlah 10 jari kematian. Tapi kau sendiri juga telah meminumnya, buka suara tokoh silat itu. Dewi Siluman tertawa lagi. Aku memang telah meminumnya, tapi aku tak akan mampus macam kau. Dalam seloki itu, pelayanku telah memasukkan sejenis bubuk yang mematikan racun yang ada di dalam tuak. Maka marahlah 10 jari kematian. Perempuan laknat, teriaknya menggeledek. Sebelum aku mampus, kau akan kubikin minggat ke neraka lebih dulu. Dewi Siluman tertawa mengumandang. Tua bangka tak tahu diri. Kau andalkan apa berani melawan kekuasaan Dewi Siluman? Bentak Dewi Siluman. Aku andalkan ini perempuan iblis, sahut 10 jari kematian. Dan serentak dengan itu, 5 jari-jari tangan kanannya dijentikkan ke depan. Begitu 5 jari menjentik, maka 5 larik sinar hitam yang menggigitkan menderu dengan amat panasnya ke arah 5 bagian tubuh Dewi Siluman. Yang diserang keluarkan suara mendengus yang disusul dengan bentakan nyaring. Tua bangka edan, apa tidak tahu tingginya gunung dalamnya lautan? Tubuh Dewi Siluman kelihatan bergerak. Gerakan yang dibuatnya ini cepat luar biasa. Benar-benar laksana siluman berkelebat. Detik itu pula tubuhnya lenyap dari hadapan 10 jari kematian. 5 larik sinar hitam yang menyerangnya menderu menghantam dinding ruangan. Ruangan itu bergoncang seperti dilanda lindu. Dinding yang putih di sebelah sana kelihatan hitam hangus dan mengeluarkan kepulan asap.
Dua orang pengiring Dewi Siluman yang ada di ruangan itu berseru nyaring dan berkelebat cepat. "Dewi!" teriak salah seorang mereka. "Bangsa tua hina dina ini biar kami yang bereskan." "Kalian tetap di tempat," perintah Dewi Siluman. Tubuhnya melesat laksana kilat, dan tahu-tahu dua jari tangan kanannya menotok urat besar di pangkal leher sebelah kiri 10 jari kematian. Demikian cepatnya totokan ini, sehingga tokoh silat tua itu tak sempat menangkis ataupun menghindar selamatkan lehernya. Satu-satunya jalan ialah mengalirkan dengan cepat seluruh tenaga dalamnya ke bagian pangkal leher itu untuk menolak totokan. Namun karena tenaga dalam 10 jari kematian berada jauh di bawah Dewi Siluman, maka sekujur tubuhnya menjadi kaku tegang, tak bisa lagi digerakkan. Tapi mulut 10 jari kematian masih bisa bersuara. Maka memakilah tokoh silat kawakan ini. "Gadis keparat, lekas bebaskan totokan ini. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup." Dewi Siluman tertawa mengekeh. "Tikus tua, sudah tak ada daya masih bisa besarkan mulut. Kau minta dilepaskan totokan? Baik, tapi rasakan dulu ini." Tangan kanan Dewi Siluman bergerak. Plak! Tamparan yang keras mendarat di pipi 10 jari kematian. Tokoh silat itu meraung kesakitan. Dua buah giginya tanggal dan melompat dari mulutnya. Bibirnya pecah berdarah. Pemandangannya gelap. Sesaat kemudian tubuhnya limbung dan tergelimpang ke lantai. Dewi Siluman menyeringai. Dia berpaling pada kedua orang anak buahnya dan memerintah, "Seret babi tua ini ke ruang penyiksaan." Dua gadis baju biru segera bergerak untuk laksanakan tugas sang dewi. Namun belum lagi keduanya menyentuh tubuh 10 jari kematian, tiba-tiba pintu ruangan putih terpentang lebar dan dua manusia aneh menerobos ke dalam. Terkejutlah Dewi Siluman dan kedua anak buahnya. Begitu sang dewi kenali dua manusia aneh ini, dia segera membentak, "Tiga aneh gila, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Apakah sudah bosan hidup?" Kedua manusia itu saling pandang satu sama lain, lalu tertawa gelak-gelak sambil melompat-lompat seperti anak kecil. "Manusia-manusia gila keblinger, nama besarmu memang pernah kudengar. Setahuku kalian berjumlah 3 orang. Mana kampretmu yang satu lagi? Biar aku sekaligus dengan lekas mengirim kalian menghadap penunggu neraka." Dua manusia aneh itu cingkrat-cingkratan lagi dan tertawa gelak-gelak hingga mata mereka menjadi berair. Yang satu tiba-tiba hentikan tertawanya dan menepuk bahu kawannya, lalu berkata, "Baju gombrong, diamlah. Apa kau tidak dengar? Si jelita itu tanyakan kawan kita yang satu lagi." "Ah, ah, ah," kata manusia aneh yang dipanggilkan baju gombrong itu.
Biar aku panggilkan dia. Dewi Siluman, kau tunggulah sebentar. Kamratku yang kau tanyakan itu ada membawa oleh-oleh untukmu. Habis berkata begitu, Baju Gombrong keluarkan suara bersiul. Maka dari pintu yang terpentang lebar itu masuklah seorang aneh yang berpakaian cabi-cabi. Yang mengejutkan Dewi Siluman serta anak-anak buahnya ialah ketika menyaksikan bagaimana pada bahunya manusia ini membawa dua orang anak buahnya yang saat itu tidak bernyawa lagi karena leher mereka terkulai patah akibat dipelintir kepalanya. Manusia aneh yang ketiga ini tertawa gelak-gelak sewaktu melihat Dewi Siluman. Dewi Siluman, rupanya kau begitu tak sabar mempertanyakan aku. Ini aku datang dan bawa oleh-oleh buatmu. Serentak dengan itu, manusia ini gerakkan tubuhnya dengan perlahan dan tahu-tahu dua orang anak buah Dewi Siluman yang berada di bahunya berpelantingan ke kiri ke kanan, menghantam dinding dan mental kembali, jatuh tepat di hadapan Dewi Siluman. Jelas terdengar suara geraham Dewi Siluman bergemelatukan karena amarah yang amat sangat. Dewi cantik, kata Baju Rombeng, menyesal sekali kami terpaksa lepaskan tangan jahat pada dua orang anak buahmu. Kami tengah keluyuran di kaki bukit sana. Tahu-tahu mereka menyerang. Kawan-kawan, bukankah begitu ceritanya?